Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wakil wali kota hanya diperbolehkan 8 anggota tim pemenangan yang boleh naik ke atas panggung. Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Nasional, Ketua Komite Medik Rumah Sakit Enari Bahar menyoroti pentingnya kesehatan jiwa di tempat kerja. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Selasa 19 November 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Pada debat terakhir, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota hanya diperbolehkan 8 anggota tim pemenangan yang boleh naik ke atas panggung. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang memastikan debat publik ketiga atau yang terakhir dalam Pilkada tahun 2024 akan digelar pada tanggal 20 November mendatang. Dalam debat tersebut, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang akan diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Ketua KPU Kota Palembang Syawaludin mengatakan, setelah 2 debat sebelumnya hanya menghadirkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, kali ini kedua paslon akan tampil bersama untuk menyampaikan program dan rencana mereka ke publik. Pada debat terakhir ini, masing-masing pasangan calon akan didampingi oleh 8 anggota tim pemenangan yang juga akan berada di atas panggung bersama pasangan calon. Perubahan di atas panggung itu kita akan set untuk tim kemenangan itu bisa mengikuti pasangan calon di atas panggung itu berjumlah 8 orang. Nah ini yang perubahan. Jadi tim kemenangan maupun pihak keluarga yang diprioritaskan oleh tim kemenangan itu boleh masuk, maka kita sediakan kursi 8 orang dan 2 orang calon wali kota, jadi jumlahnya 10 orang. KPU Kota Palembang berharap debat ini dapat berjalan lancar tanpa kendala seperti pada 2 debat sebelumnya. KPU optimis debat ketiga ini akan berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lamsihar Silitonga melaporkan. Sementara itu, PJ Gubernur Sumatera Selatan menghimbau masyarakat berani melaporkan praktek politik uang pada pelaksanaan pilkada serentak. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi menghimbau masyarakat untuk turut mewujudkan pilkada serentak 2024 yang bersih dengan menolak praktek politik uang. Ellen bahkan meminta masyarakat untuk ikut melaporkan bila mengetahui adanya praktek kecurangan selama pilkada. Ellen mengungkapkan setiap pelanggaran dalam pilkada telah memiliki mekanisme tersendiri untuk dapat dilaporkan. Laporan dapat disampaikan ke Bawaslu dengan seluruh jajarannya di setiap tingkatan atau langsung kepada aparat penegak hukum. Ellen mengatakan pilkada di Sumatera Selatan diharapkan jauh dari pelanggaran politik uang. Tidak hanya itu, dirinya juga senantiasa mengingatkan seluruh jajaran ASN di Sumatera Selatan untuk memegang teguh prinsip netralitas pada pemilu kepala daerah. Ya, kita tentu harusnya kalau hal-hal yang sudah melanggar ketentuan disilahkan, ada saluran hukumnya masing. Kalau ada yang ketahuan menggunakan politik uang, kita akan proses, ada Bawaslu. Kalau dalam hal itu tindak pidana, ada dari pihak kepolisian, ada kejaksaan juga akan melakukan tindakan. Kita himbau bahwa pemilihan yang di sini adalah guyup, tidak menggunakan politik uang. Kita harapkan demikian, dan juga kita sudah mengarahkan netralitas untuk ASN dan penyelenggara pemilu untuk dapat menjaga netralitasnya. Menurut Ellen, pilkada serentak merupakan momentum bagi masyarakat Sumatera Selatan untuk memilih pemimpin terbaik dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, masyarakat diminta menggunakan haknya di TPS pada pilkada serentak 27 November mendatang. Rian Afridani melaporkan. Bocah laki-laki berusia 6 tahun di Palembang dilaporkan hilang tenggelam terbawa derasnya air drainase saat mandi hujan bersama temannya di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Bocah laki-laki berusia 6 tahun di Palembang dilaporkan hilang tenggelam di aliran drainase di perumahan Gading Mansion. Korban terbawa derasnya air drainase saat mandi hujan bersama temannya. Diketahui kejadian tersebut terjadi di aliran drainase di perumahan Gading Mansion, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang pada Senin 18 November pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Korban yang hilang bernama Atta Faris.
Datim Rescue Kantor SAR Palembang Panji Alfarizi mengatakan pihaknya mendapat informasi kejadian tersebut pada Senin sekitar pukul 19.30. Berdasarkan informasi tersebut, Basarnas langsung menerjunkan satu tim rescue untuk berangkat menuju lokasi kejadian melakukan pencarian. Panji mengatakan kejadian berawal pada Senin sore sekitar pukul 17 saat hujan deras korban bersama temannya mandi hujan di sekitar rumahnya. Hujan deras menyebabkan lingkungan di wilayah perumahan tersebut mengalami banjir dan korban terpleset masuk ke selokan hingga hanyut. Saat ini kita masih melakukan pencarian terhadap satu orang anak atas nama Atta Faris umur 6 tahun yang hilang terbawa arus banjir di perumahan Gading Mansion. Pencarian kita lakukan dengan menyisir selokan perumahan hingga ke rawa-rawa, serta dengan menyisir di sekitar perumahan. Namun hingga saat ini korban masih belum ditemukan. Namun akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk pencarian berikutnya. Masih di waktu yang sama, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun juga dilaporkan tenggelam di sebuah aliran sungai di Jalan Tembusan RT 72 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarame saat hujan deras di Palembang pada sore hari Senin 18 November. Korban bernama M. Fahturaman Al-Absi, warga perumahan Sukajaya Permai. Absi terbawa aliran arus sungai yang cukup deras ketika hujan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Nasional, Ketua Komite Medik RSR Renaldi Bahar menyoroti pentingnya kesehatan jiwa di tempat kerja. Memperingati Hari Kesehatan Jiwa Nasional yang diperingati setiap 19 November setiap tahunnya, Ketua Komite Medik Rumah Sakit Jiwa Renaldi Bahar Palembang menyoroti pentingnya kenyamanan dan kesehatan di tempat kerja. Momen ini diperingati bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental khususnya di lingkungan kerja. Ketua Komite Medik Rumah Sakit Jiwa Renaldi Bahar, Dr. Leman mengungkapkan bahwa kesehatan mental merupakan bagian tak terpisahkan dari produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Gangguan-gangguan ringan atau mungkin di tempat kerja banyak tekanan-tekanan tertentu yang menyebabkan si pekerja mengalami suatu kelelahan mental yang disebut burnout. Jadi dia mengalami suatu kondisi yang biasanya lama dengan situasi yang dia tidak bisa handle lagi, misalnya mengalami suatu beban kerja yang berat, terus mengalami lingkungan kerja yang tidak kondusif, rekan-rekan kerja yang tidak support dengan baik, pembagian kerja yang tidak sesuai, terus tidak ada reward yang sesuai untuk yang bersangkutan. Menurut Dr. Leman, saat ini semakin banyak pekerja yang mengalami stres di tempat kerja, seperti beban kerja yang berat, lingkungan kerja yang tidak kondusif, rekan kerja yang kurang sportif, serta pembagian tugas yang tidak adil menjadi penyebab utama gangguan kesehatan mental di kalangan pekerja. Sementara itu, Andri warga Palembang menekankan pentingnya akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas. Ia berharap di momen Hari Kesehatan Jiwa Nasional ini dapat menjadi momentum bagi peningkatan perhatian terhadap penderita gangguan jiwa, agar mereka mendapatkan perawatan yang baik dan tepat. Tekankan pentingnya akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan mental yang berkualitas, dan kurangnya sumber daya masih menjadi hambatan besar. Harapannya dengan langkah-langkah ini lebih banyak mendapatkan perawatan yang tepat, mendukung kesehatan mental sebagai prioritas utama. Ditambahkan Andre, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental akan membantu masyarakat yang membutuhkan dukungan. Dengan langkah ini diharapkan kesehatan mental dapat menjadi prioritas bersama demi menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Palembang menyediakan layanan mualaf center untuk membina warga yang pindah agama masuk ke agama Islam. Ketua Basnas Palembang Ridwan Nawawi mengatakan bahwa pihaknya membuat layanan mualaf center di Sekretariat Masjid Darus Said Palembang guna memberikan pembinaan bagi warga yang pindah agama masuk ke agama Islam. Menurut Ridwan, mualaf center tersebut menyediakan layanan berbagai fasilitas mulai dari bantuan pembinaan belajar mengaji hingga bantuan perekonomian dan semuanya telah disediakan. Karena seorang mualaf biasanya ada banyak sekali cobaan sehingga memerlukan bantuan perekonomian. Maka akan kami berikan karena
maka akan diberikan karena memang mualaf merupakan salah satu yang berhak menerima bantuan penyaluran zakat. Ridwan menambahkan pihaknya juga mengoneksikan mualaf center tersebut dengan yang ada di Masjid Agung Palembang dan Masjid Cengho guna mengantisipasi adanya tindakan yang merugikan. Pendengar Warta Berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Kasus korupsi dana Korpri, Jaksa Giovanni selamatkan kerugian negara ratusan juta rupiah. Bahwa Kejaksaan Negeri Banyuasin telah berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Kabupaten Banyuasin. Kejaksaan Negeri Kejari Banyuasin berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp342.352.000 dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2022 hingga 2023. Hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam perkara tersebut, dua terpidana Bambang Gusriandi dan Mirdayani dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp342.352.000. Uang tersebut sebelumnya telah dititipkan oleh para terpidana ke rekening penitipan Kejari Banyuasin selama proses penyidikan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Banyuasin, Jaksa Giovanni SHMH menyatakan pihaknya memastikan uang pengganti yang telah dititipkan oleh para terpidana sesuai dengan putusan pengadilan, sehingga uang tersebut kini sudah diserahkan ke Kas Korpri Kabupaten Banyuasin melalui pengurus Korpri. Tahun anggaran tahun 2022 sampai dengan 2023, lebih tepatnya lagi Desember 2022 sampai dengan September 2023, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, terpidana 1 atas nama Bambang Gusriandi dan terpidana 2 Mirdayani dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp342.352.022,25 bahwa sebelumnya pada tahap penyidikan para terpidana ini telah menitipkan uang di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Banyuasin sejumlah Rp342.352.022,25, sehingga atas putusan pengadilan terkait uang pengganti tersebut maka uang yang telah dititipkan pada terdakwa di rekening penjelasan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam perkara sebagaimana yang dimaksud. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Banyuasin menyerahkan uang sejumlah Rp342.352.022,25 ke Kas Kopri Kabupaten Banyuasin. Proses penyerahan uang pengganti ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan dan merupakan langkah konkret Kejari Banyuasin dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, upaya pemulihan keuangan negara atas perkara tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Dari Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Manajemen Sriwijaya FC fokus berbenah memasuki putaran kedua musim ini. Sriwijaya FC siap melakukan perombakan pemain untuk tingkatkan performa di putaran kedua Liga 2 Indonesia. Memasuki awal putaran kedua Liga 2 musim ini, Sriwijaya FC masih menghadapi kesulitan untuk kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Hendry Susilo mengungkapkan, meski sudah melakukan evaluasi mendalam, timnya belum mampu menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tim yang dijuluki Laskar Wongkito ini seharusnya tampil lebih solid di kandang Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, namun malah kesulitan meraih poin penuh. Hendry menegaskan perubahan perlu dilakukan segera untuk meningkatkan daya saing tim ke depan. Ya, saya pikir di perlini ya, yang tidak terlalu besar.
kita butuh mungkin satu di belakang, satu di tengah, satu di depan atau dua di tengah, dua di depan. Itu yang bisa kita bisa kita harus kurang lebih 4-5 pemain. Ya di tim kan biasa evaluasi, kita buang, kita cari yang baru artinya yang kita butuhkan, tim ini membutuhkan pemain. Sebagai langkah konkret, Hendry berencana untuk mendatangkan pemain baru di beberapa posisi penting, termasuk kiper, lini belakang, tengah, dan juga depan. Reja Kabar Sport City, Heru Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9010. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.